Pasirapat mungkin nanti dikenal oleh daerah lain, tetapi dengan kehebatan masyarakat kami, dengan kekompakan masyarakat kami, Kampung Pasirapat adalah mungkin di seluruh Indonesia bahkan mendapat juara di tingkat nasional. Maka dari itu kami bakal pertahankan apa yang telah kita programkan bersama, apa yang telah kita lahirkan secara bersama, itu yang perlu kita pertahankan. Dan di situ bukanlah untuk kepentingan pribadi. Desa Pasirapat bukan kepunyaan kecil, bukan kepunyaan Teguh Imam, dan bukan kepunyaan Tuhaku dan Kemudian. Tetapi Kampung Pasirapat adalah kepunyaan masyarakat Kampung Pasirapat. Di dalam hal itu, yang namanya pembangunan, jika bila jalan lurus siap kita dukung secara bersama. Kalau memang jalan tidak lurus siap kita dukung secara bersama. Intinya kita membuat dengan sepenuh hati kita untuk membangun Kampung Pasirapat baik di segi pembangunan maupun di segi perekonomian masyarakat. Dan di segi sejak sampai tahun kami menjabat, itu adalah bersama-sama untuk berupaya untuk menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Sejak 4 tahun itu adalah meraih dan telah menyampaikan yang pertama sekali kami sebutkan yaitu masalah BUMD yang ada di Kampung Pasirapat. Di BUMD itu di situ ada motor dapur dan ada motor megageri dan ada pabrik manadu dan ada lahan sawit. Itu tanpa dukungan kita, tanpa kerjasama kita bersama, itu juga tidak jalan bila kita tidak saling membangun dan dukung mendukung. Mengapa kami sampaikan sedemikian? Karena selama kita masuk nikmatnya secara bersama. Nikmatnya apa yang kami sampaikan? Setiap tahun kita memantai kapal. Itu hasil dari mana? Itu hasil daripada BUMD tersebut. Itu hasil dari pembangunan yang ada di Kampung Pasirapat tersebut. Maka daripada itu kami ingatkan kepada seluruh masyarakat kami, baik itu masyarakat kami dalam pembangunan, perlu bantu kita semua kepada motor BUMD kita. Mengapa kita ada motor kita dengan semua orang lain? Karena kita sama-sama kita tahu apabila kita semua motor kita itu, maka ada kita yang mengatur. Jadi itu yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Mari kita dukung bersama-sama. Mungkin di kedepan itu ditanamkan oleh PJ dalam artian kita sama-sama untuk berkompromi dan musyawarah dengan PJ tersebut. PJ itu bukan lawan jauh tetapi ia adalah mungkin saudara atau kerabatnya ada di Kampung Pasirapat itu sendiri. Dan nanti di situ kami sampaikan kepada seluruh masyarakat kami, mungkin di situ yang namun seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Sanggo, kami untuk menjadikan mencatatkan diri selaku DPR Kampung bukanlah untuk meninggalkan desa Sanggo sewenang-wenang tidak. Kami sangat peduli terhadap desa Sanggo karena kami ada program ataupun ada tujuan yang belum tercapai yang kita raih secara bersama. Maka daripada itu, sebelum kami melantikkan jabatan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, jangan ada antara kita fitnah memfitnahkan, jelek menjelekkan. Di Kampung Pasirapat tidak ada yang jelek. Dua calon dewan raya, dua bagus. Boleh kita berikan dia kesempatan pusaka. Kepala Kampung semua Pasirapat, KUH dua Pasirapat, Dewan dua Pasirapat, kecil terbaik dua Pasirapat. Kita syukuri itu. Maka daripada itu mungkin tahu kok sama-sama lakukan apa ataupun pemilu itu bukan yang lain apa kok. Jangan ada pihak itu untuk memandu lembaga kami. Karena masyarakat tahu sendiri menilai, tahu sendiri untuk menilai yang mana baik yang mana yang harus dipilihnya tanpa menjelek-jelekkan. Itu sebelum kami menyampaikan pada hal kami selaku mantan PJ kami minta maaf apabila itu ada kesalahan kami, tapi tujuan kami untuk meluruskan. Dan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, tiga kami yakin dan percaya ketika kami berhenti ada isu-isu yang tidak bagus itu masyarakat kami yang nilai. Kalau memang itu jelek, yang jelek itu bukan Tuhan yang paling nanti. Tapi kami sedang berbagi apapun yang kami lakukan di Kampung Pasirapat seikhlas-ikhlasnya kami melaksanakan sedemikian rupa. Maka daripada itu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Sebelum kami berhenti, kami juga pernah bermusyawarah dan dua Pasirapat pada awalnya baru ada tanah desa itu sekitar 5 hektar. Tetapi dengan kerjasama kita bersama, dengan kompromi kita, dengan musyawarah bersama, sungai mati itu diberikan kepada desa. Diberikan kepada desa bukanlah secara zaman Belanda untuk melampirkan, tetapi secara musyawarah. Kami panggil pihak-pihak yang ada punya tanah. Bahkan pada hari itu juga penyelenggaraan tersebut
adalah izinnya untuk menjadikan kolam. Dan itu semua apa kami sampaikan, jangan ada menjadi bahan politik ataupun bahan fitnah sebagainya. Makanya perlu kami ingatkan kepada masyarakat kami. Itu bukan untuk masjid, bukan untuk kepentingan dan bukan untuk menghapus, tetapi itu kolam untuk masyarakat kami. Program kita bersama tahun 2022, program kolam itu dijadikan satu kolam satu rumah. Itu akan dibagikan setiap rumah. Iko mampu iko baru kami bagikan karena perlukan anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil itu akan kami serahkan nanti setiap rumah satu kolam. Jadi daripada itu pernah kita satu-satu kita ketahui, setelah dijadikan kolam ada sisa itu sekitar 2 hektar lebih kurang. Setelah dikali kolam ada 2 hektar tanah yang lebih. Itu perlu bapak ibu ketahui. Jangan nanti ibu-ibu padanya ataupun di bapak-bapak katanya orang lebih itu kemana, tentu kami sampaikan supaya itu menjadi fitnah ataupun menjadi dosa darah itu. Jadi yang itu kami jelaskan sedikit, mungkin perlu kami jelaskan. Jadi latihan daripada kolam itu lah di dalam sawit sekitar 60 batang. Jadi itu kalau sawitnya sekitar 250 batang. Sekitar tanah 2 hektar itu sekitar 250 batang. Nah itu hasil musyawarah lembaga. Sawit itu diserahkan dan dihibahkan kepada Masjid Kampung Pasir Rapako. Itu perlu kita ketahui. Sawit dari tanah itu dihibahkan kepada Masjid Kampung Pasir Rapako adalah dukungan untuk kemasjidan yang ada di Kampung Pasir Rapako. Hasilnya berbeda, hasilnya 2 tahun ke depan. Bukan IKO hasilnya. IKO kita berbuat 2 tahun 3 tahun ke depan baru kita dapatkan hasilnya. Maka daripada itu, ketika pimpinan mengajak untuk bergotong royong bersama-sama kita untuk bergotong royong dalam penanaman sawit tersebut dan membersihkan lahan tersebut. Jadi maka daripada itu, jangan nanti bahasanya tak ada manfaat ketahanan itu dilakukan. Kalau garis besar yang kami sampaikan, manfaat yang paling besar adalah di Kampung Pasir Rapako itu sendiri. Mungkin selama kau tidak pernah terukir sungai mati tersebut, tetapi setelah kita jejaki, setelah kita jalani sungai mati itu ada berapa hektar ataupun 5 hektar. Berapa keuntungan desa tersebut? Maka daripada itu, kolam itu nanti kita bagikan setiap rumah satu, sisa daripada itu kita hibahkan kepada Masjid Kampung Pasir Rapako. Nah, jadi di situ dulu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin di situ sama-sama dulu kita ketahui, mungkin setelah dari sambung kita bagi masyarakat kami mungkin ada yang mengandungi, ada yang berpesta, itu kurang tepat kalau di tujuan kepada kami lain. Jadi di situ nanti dia lembaga desa duduk bagaimana mekanismenya, bagaimana naik kamu. Jadi di situ sama-sama kita ketahui. Jadi di situ kepada PJ kami berharap kepada Bapak PJ ataupun Bapak Yusranko bukan yang lain. Kami berharap Kampung Pasir Rapako adalah Kampung Pak Yusran. Paling tidak sama-sama bekerja sama dengan masyarakat kami juga siap apabila dibutuhkan kami siap untuk bekerja sama. Jadi di situ juga mungkin yang namanya itu kita seperti roda sekali kali ke bawah. Mungkin kalau dulu bapak-bapak yang yang perintah ke bapak, kalau ingin ke bapak perintah yang itulah sama-sama kita ambil. Jadi di situ kita harus berjiwa besar.